Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian Bari, seorang guru amatiran yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar. Namanya juga amatiran. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit memberi tips terbaik atau cara jitu agar sekolah swasta itu dapat murid banyak. Murid di sekolah swasta sejak ada sistem zonasi itu kayak semacam ban bocor, kembang kempis. Bahkan lebih kepada keadaan yang sekarat, hidup segan mati tak mau. Karena apa ya? Karena memang sulit mencari siswa di sistem zonasi, terutama di sekolah swasta yang tidak punya value, tidak tahu bagaimana mencari murid, tidak tahu bagaimana mengembangkan sekolah, nilai jual sekolah itu apa, akan benar-benar sulit. Dan ya itu tadi, menunggu ajal. Tapi ada satu cara yang bisa kalian manfaatkan atau bisa optimalkan, dan cara ini sangat efektif mengingat ada konsep digitalisasi yang bisa kita manfaatkan habis-habisan. Apa tips dan trik cara itu? Simak video ini baik-baik sampai selesai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sekolah swasta sejak ada sistem zonasi, nggak peduli dia SD, SMP, SMA, SMK, itu kesusahan mencari siswa. Terlebih lagi bila posisi sekolahnya itu dikepung oleh sekolah negeri, jelas nggak kebagian siswa. Karena jelas orientasi pertama orang tua itu yang menyekolahkan ke negeri. Sekalipun si sekolah swasta ini dapat siswa, dia akan mendapat bagian-bagian akhir. Bagian-bagian yang terbuang, yang tersisih gitu. Jadi sudah grade yang paling akhir. Kalau sudah dapat grade yang paling akhir itu, biasanya ya susah juga untuk menjadikan bahan bakar value yang ada di sekolah, menjalankan value yang ada di sekolah dengan bahan bakar dari siswa yang grade terakhir ini pasti jauh lebih sulit. Mulai dari kondisi keluarganya, kondisi keuangannya, karakter siswa itu sendiri tentu jauh lebih berlipat, dan ini kayak semakin menggelinding bola salju yang besar bagi sekolah swasta yang ujung-ujungnya juga akan pecah dan menjadikan sekolah swasta semakin banyak masalah. Itu problem kita di sini. Tapi saya berusaha ingin memberi tips terbaik bagi kalian bagaimana sih caranya agar bisa mencari siswa yang banyak. Baik, langsung saja. Yang pertama, yang biasa orang lakukan itu untuk menggait siswa biasanya, dan masih sering banyak terjadi, itu mengadakan kayak semacam bazar pendidikan, pameran pendidikan, diisi acara apa atau apa gitu, yang target audiensnya itu siswa-siswa di jenjang di bawahnya. Kalau SMA ya targetnya di SMP di SD, perguruan tinggi ya di SMA gitu. Targetnya biasanya itu mengadakan suatu ajang kegiatan yang besar, lalu di sana ada booth-booth pameran pendidikan, lalu sebar brosur. Tujuannya ya dapat ketebak, masa dikumpulkan lalu menyebar informasi. Nggak peduli informasi itu nanti berguna dibaca ataupun ya diabaikan, ya bodo amat. Yang terpenting mengejar kuantitasnya. Berapa banyak pengunjung di sana, ya berapa banyak pula brosur atau informasi yang disebarkan. Cara-cara semacam ini masih bertahan dan masih banyak yang digunakan, terutama pada MKKS swasta. Biasanya begitu. Di awal-awal tahun seperti sekarang ini, Januari, Februari, Maret, sudah mulai gencar promosi melakukan itu. Namun, ini teman-teman, cara seperti itu berpotensi gagal atau layu sebelum berkembang. Mengapa begitu? Ya seperti yang saya katakan tadi, orientasinya itu masih kuantitas, masih sebanyak-banyaknya. Nggak peduli itu nanti dibaca, nggak peduli itu nanti dicermati, nggak peduli nanti orang tertarik, ya nggak ada orientasi ke sana desain promosinya, karena memang mengejar kuantitas. Dia hanya mengejar berapa banyak brosur yang tersebar, berapa banyak audiens yang melihat gitu. Masalah suka, join, beli dan lain sebagainya nggak jadi pertimbangan. Itu kekurangannya.
Dan cara-cara semacam ini biasanya justru ya memang tidak terlalu berguna. Karena apa? Karena orang yang datang ke sana pada dasarnya ya bodoh amat dengan brosur itu. Dia lebih suka menikmati acaranya. Kalau acaranya lomba ya orientasinya memang cuma lomba. Masalah nanti ada brosur dan lain sebagainya ya sekedar lewat gitu aja, formalitas. Jadi sekali lagi cara seperti ini memang harus segera ditinggalkan. Karena ini alasan yang terpentingnya, saya akan langsung kaitkan sama solusi yang saya maksud. Karena apa? Karena hari ini desain dari suatu promosi itu bukan sebanyak-banyaknya teman-teman, tapi setepat-tepatnya. Karena sekarang itu di promosi, iklan dan lain sebagainya itu berbasisnya data, bukan lagi berbasis jumlah. Jadi data yang dilihat. Terus gimana bang cara melihat data, kan kita nggak punya. Lah ini yang akan saya infokan atau bagikan. Mending kalian itu sekarang bekerja secara individual, maksudnya ya berdasarkan masing-masing sekolah saja. Segera kalian itu membuat semacam kayak pelatihan, paham ya? Kayak pelatihan, umpamanya pelatihan ekoprint. Ya datangkan aja praktisi di situ. Kerjasama dengan praktisi. Lalu gimana bang? Ya itu tadi, praktisi kalian gandeng, lalu kalian masuk ke sekolah-sekolah. Langsung targetnya itu tersasar. Pertama ya pastikan dulu kalian berada di lingkungan mana, yang berpotensi sekolah di tempat kalian itu sekolah-sekolah mana saja. Kan itu bisa ketahuan teman-teman. Kan pasti nggak beda jauh dari sekolah kita yang sekolah itu kan gitu. Anak-anak yang sekolah di sekolah kita pasti tempat tinggalnya nggak beda jauh di situ. Itu kan sudah tersedia beberapa sekolah-sekolah turunan itu. Kayak umpamanya di SMA, ya cari SMP-SMP sekitar. Kalau saya SMP ya cari SD-SD sekitar. Pasti kan yang akan sekolah ke kita ya lingkungan situ-situ aja. Dan itu yang harus didata teman-teman. Cara mendapatkan datanya seperti yang saya katakan, kerjasama dengan praktisi, lakukan pelatihan gitu. Jadi bukan lagi mengajak mereka keluar, tapi kita yang jemput bola, paham ya? Ketika kita jemput bola, kita kasihlah kayak semacam nilai jual. Oh nanti dapat sertifikat bu gitu, ini ada pelatihan gini-gini, pelatihannya gratis gitu. Kita sediakan toolsnya saja, tools kitnya saja. Kan itu lebih efisien sebenarnya, tertarget. Walaupun agak mahal mungkin nanti dihitung-hitungannya, tapi setidaknya kita tertarget gitu. Sudah pasti kan siswa-siswa ini aja yang memang nanti akan jadi murid kita kan gitu. Tinggal kita petakan. Ketika kita sudah melakukan itu, lalu kita ambil data sekolah itu. Minimal kan pasti dia sudah ngisi biodata. Mulai dari nama, sekolah, tempat tinggal, dan lain sebagainya gitu. Data itulah yang nanti kita olah ke dalam sekolah kita. Oh, ternyata rumahnya di sini, di sini, di sini. Kan kita sudah punya database itu. Disitulah nanti kita bisa langsung promosi by one itu. Langsung aja sebar brosur atau sebar promosi yang bagus, yang dijilid atau bagaimana lah. Langsung sebar ke rumah-rumahnya. Itu lebih kayak tertarget gitu. Karena apa? Ya karena pasti sekali lagi yang sekolah di tempat kita ya kan anak-anak itu aja. Nggak yang dari jauh yang kemana-mana gitu. Kan pasti ya dari sekitaran kita. Dari SD-SD sekitaran kita kalau kita SMP. Kalau kita SMA ya sekitaran SMP sekolah kita itu aman aja sih gitu. Atau kita cari data tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu sekolah mana saja sih yang menyumbang murid terbanyak di kita, sebarannya di mana saja, itu aja yang langsung kita kelola, maintenance. Kalau dalam bahasa partainya kaderisasi, kita dekati sekolahnya langsung, kita coba untuk beri pelatihan gitu. Itu lebih efisien. Walaupun nanti kalau dikalkulasi, oh uangnya agak banyak, it's okay. Tapi tertarget teman-teman. Sudah pasti tepat sasaran. Masalah nanti dia nggak masuk ke kita, ya pasti kena zonasi. Tapi minimal kita tertarget. Ketimbang kita terjebak seperti cara yang pertama, hanya mengejar kuantitas. Lah itu ya cara yang paling ideal sebenarnya. Apalagi sekarang itu di era digitalisasi kan kolaborasi itu kayak semacam kewajiban. Lah ini kita bisa masuk ke sana. Apalagi ada konsep P5 sekarang, ada konsep praktisi mengajar. Nah itu bisa kita manfaatkan bagi sekolah-sekolah swasta.
Kalau dulu itu ngakalinya kalau ada UN biasanya ngadain tryout bersama. Ya tujuannya mengambil data biar mendapat sebaran informasi peserta didik di mana saja. Tapi berhubung UN nggak ada, lakukan hal yang sama, pola yang sama dengan permodelan yang berbeda. Apa itu? Ya pelatihan, macam-macam pelatihannya. Sesuaikan saja. Dan apalagi kalau di dalam sekolah itu ada guru yang benar-benar sudah jadi praktisi, lah itu bisa dimanfaatkan. Kita kerjasamanya enak gitu. Mungkin bisa menekan biaya. Kalau saya biasanya itu melakukan pelatihan lettering, pelatihan UMKM, karena saya memang praktisi di situ. Saya sering kerja sama sekolah-sekolah, masuk ke sekolah-sekolah gitu. Tujuannya ya baik, ngejar informasi sekaligus memberi edukasi, sekaligus memberi keterampilan. Nggak ada yang salah di situ. Jadi ada keberimbangan. Dan kita juga nggak memaksa si siswa untuk, ayo kamu harus sekolah ke sini ya, gini. Enggak kan gitu. Ada timbal balik, ada transaksional yang pas di situ. Gitu, teman. Si siswa juga dapat pengetahuan baru, dapat keterampilan baru. Si sekolah sebagai penyelenggara juga dapat data yang baru gitu, teman-teman. Jadi ini lebih penting dan lebih masuk akal untuk kalian jalani ketimbang pameran pendidikan. Gitu, teman-teman ya. Jadi silakan maksimalkan hal ini, sampaikan ke kepala sekolah, sampaikan ke bagian kurikulum agar sekolah-sekolah swasta mulai menerapkan cara-cara seperti ini untuk menggait siswa, untuk memetakan sebaran informasi, untuk memetakan data-data calon peserta didik di sekolah kita. Kalau kita benar-benar bisa maintenance cara ini, kita akan kayak benar-benar kaderisasi, teman-teman. Mungkin tahun ini kita sasarannya, ini contohnya SMP sasarannya kelas 6. Sekalian saja sama kelas 5, biar nanti di tahun berikutnya kita sudah tahu, cikal bakal yang mau sekolah di tempat saya ini kan ya kelas 5 ini adik kelasnya gitu. Jadi kerja 2 tahun diringkas jadi setahun gitu. Jadi ini sangat-sangat to the point dan tertarget. Semoga bisa menginspirasi kalian, terutama guru-guru di sekolah swasta. Jangan sampai kalian patah semangat, terus saja optimalkan apa yang bisa dioptimalkan, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat apa yang saya ucapkan dan berikan hari ini. Saya Alfian Bahri, undur diri, sampai bertemu di bahasan-bahasan yang lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.